Untuk soalnya itu di buku sudah ada, itu halamannya sih halaman acak, tetapi untuk soalnya itu di tengah. Jadi di halaman depan itu kan ada satu paket soal listening pertama, yang kedua grammar. Pokoknya yang tulisannya adalah diagnostik pretest. Itu adalah soal tes yang bagian grammar. Nah, untuk soalnya itu kan ada 40, 1 sampai 15 soal struktur. Tugasnya adalah melengkapi kalimat, tapi kita belum pelajari itu materinya. Terus untuk yang berikutnya 16 sampai nomor 40 itu adalah tes written expression. Tugasnya mencari yang salah. Jadi ada alfabet ABCD, itu kita diminta untuk menentukan mana yang tidak tepat. Nah, ini materinya kan kita sudah selesai. Kalau Mismala juga materinya sudah selesai itu, yang dari skill awal pertama sampai dengan skill terakhir. Untuk soalnya written expression itu kan kita hanya diminta untuk mencari kata atau frase yang salah dalam penggunaannya di dalam kalimat tersebut. Jadi kalimatnya memang sudah lengkap, cuma ada bagian yang salah. Kita diminta untuk menentukan yang mana sih yang salah. Sebelum ke pembahasan, mungkin saya akan sedikit mereview untuk strategi soal written expression 16 sampai nomor 40. Jadi untuk mengerjakan soal bergaris bawah ini memang beda sama mengerjakan soal struktur, dan kebanyakan sih lebih lebih mudah yang mengerjakan soal struktur karena udah paketan seperti itu. Dan untuk yang soal written, materinya mudah karena hafalan. Cuma dalam aplikasinya kadang ya itu bingung karena apa ya, baru belajar struktur tiba-tiba belajar written, dan belajar written materinya mudah tapi cara pengerjaannya itu beda. Dan di sini untuk soal written itu memang kita nanti pengerjaannya kan soalnya 25 dari 16 sampai 40. Itu targetnya ya kalau bisa di atas 15 sebetulnya. Agar nanti bisa dapat skor di atas 500. Karena untuk yang soal grammar kan memang poinnya tinggi. Misal nggak bisa ya betul minimal 15 dari 25 soal. Oleh karena itu kita perlu memahami soal-soal yang mudah dulu. Jadi cari-cari aja soal yang mudah, misalkan dari nomor 16 sampai nomor 20 ini yang mudah yang mana. Dan kalau di pilihan yang A, B, C, D, cari yang mudah-mudah dulu, yang bisa-bisa dulu. Misalkan yang D, oh ini gampang nih. D itu ada days. Days itu sebelumnya ada kata tu. Kalau tu kan bermakna lebih dari satu, days-nya udah lebih dari satu. Oh ini benar. Terus hal-hal yang sepele kayak preposisi in and on itu biasanya udah benar. Jadi cari yang mudah-mudah dulu. Nah, nanti kan kalau sudah dieliminasi kan tinggal dua dua pilihan. Itu kita tinggal analisa nih. Mungkin kalimatnya yang perlu dianalisa ya kata kerjanya dulu karena kalimat kan yang paling penting kata kerja. Jadi cari yang mudah-mudah dulu. Selanjutnya untuk mengerjakan soal written tentunya kita juga harus mengetahui beberapa materi, yang salah satu materinya adalah kita tahu kata. Dan kemarin kita juga sudah sedikit menyinggung jenis-jenis kata. Kalau dalam bahasa Inggris materinya part of speech, ada kata benda, kata kerja, kata sifat, itu kita harus tahu kegunaannya, ciri-ciri kata benda itu, ciri-ciri kata sifat. Kalau sudah tahu kegunaannya atau fungsinya, tinggal kita aplikasikan dalam kalimat. Kata benda itu bisa kita gunakan sebagai subjek, sebagai objek. Kata kerja ya sesuai tenses yang sudah dipelajari di skill 15 itu. 15 skill 16 sampai 18. Terus yang selanjutnya tahu cara merangkai kalimat. Jadi kalimat itu mana yang jadi subjek dan lain sebagainya, predikat, kata keterangan, identifikasi yang bergaris bawah. Jadi kalau mau mengerjakan
misal mau cepat cari jawaban yang salah yang mana, itu yang kita analisa cukup yang bergaris bawah. Kalau misalkan kita sudah paham materi, cukup yang bergaris bawah. Kalau sudah analisa itu yang bergaris bawah di dalam kalimat tersebut, kegunaannya jadi apa? Apakah jadi subjek, predikat, jadi objek, atau jadi keterangan. Jadi harus dianalisa. Dan di sini kita juga harus memperhatikan kata sebelum atau setelah yang bergaris bawah karena biasanya ada hubungannya. Yang paling penting kita juga harus mengecek inti kalimat yaitu kesesuaian subjek dan predikat atau subject agreement, subject verb agreement. Kalau subjeknya tunggal nanti misalkan kata kerjanya pakai to be, to be-nya apa? Kalau verb satu ya subjeknya harus tunggal apa jamak. Itu kita juga kemarin sudah pelajari di skill awal. Dan yang paling penting yaitu tadi kelompokkan kalimat tersebut menjadi SPOK. Tinggal nanti kita mau menganalisa yang mana dulu. Misalkan kita mau menganalisa predikatnya. Ya tinggal ingat-ingat aja materi yang membahas tentang kata kerja. Kalau kita menganalisa subjek, ya ingat-ingat. Subjek itu kalau panjang kan karena ada kata sifatnya. Dan sebuah subjek harus menggunakan kata benda. Kalau panjang, berarti subjeknya yang terakhir itu. Kayak contohnya the final delivery. Ini kalau kita hanya melihat final aja, nggak mengelompokkan, kita bingung ini lagi nganalisa apa gitu. Jadi harus dikelompokkan dulu. Seperti the final delivery ini kan subjeknya, kata kerjanya itu is. Dan di tengah ini hanya sebuah keterangan. Setelahnya itu adalah objeknya. Jadi dikelompokkan dulu. Setelah dikelompokkan, tinggal kita cek di dalamnya subjek itu ada yang bergaris bawah apa enggak. Dan kita harus ingat-ingat, sebuah subjek harus terbuat dari kata benda. Dan kata benda itu biasanya diawali oleh and the. Nah, terus itu kan ada dua kata. Nah, kalau ada dua kata itu kan cuma ada kata sifatnya. Berarti yang menjadi subjek yang terakhir nih, delivery. Karena nggak digaris bawah ya sudah benar. Berarti sebelumnya ini hanya kata sifat dan biasanya udah benar. Terus kita lihat dulu jumlah subjeknya berapa, tunggal apa jamak. Gitu. Terus kata kerjanya sudah is, ini kata kerjanya. Berarti A, C sudah benar kan, tinggal B sama D. Kalaupun kita nggak bisa mencari yang salah itu, ya kita cari yang benar dulu. Misalkan of the day ini kan adalah kata benda dan berada sebelumnya preposisi, dan itu memang benar. Syarat sebuah preposisi kan memang belakangnya harus diikuti benda. Berarti kan kita tinggal cari yang benar-benar dulu, sisanya berarti itu yang salah. Itu kalau misal kita bingung untuk menentukan mana yang salah, cari yang benar-benar dulu. Dan yang paling penting yaitu tadi kelompokkan kata sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Bisa sambil dibuka boleh misalkan 16 sampai nomor 20. Mungkin ada yang mau mencoba ya. 16 sampai nomor 20 ini kan ada 8. Berarti mungkin dimulai dulu ya dari Bu Siti yang senior ini, Bu Siti. Mau coba Bu untuk nomor 16 sampai nomor 40. Berat nih. Senior itu sama dengan Iya, pertama kali Bu. ketua. Ketua apa tertua? Oke, aduh, isi Kelly kan orang mas. Yang Nah, Bu. nomor 16, yang ini Iya, yang tadi in saya share itu 70 in 32. 1732 ya. Mm-mm. Data. Ya, coach travelers could go from New York to Philadelphia in about 2 days. Iya, itu yang Hmm. soal itu. Jadi untuk tugasnya kan diminta cari yang salah gitu. Mana sih yang salah? Salah. Ya kan kalau mencari kesalahan kan gampang gitu.
Cara pertama seperti tadi Bu, yaitu kelompokan kata atau frase sesuai polanya di dalam kalimat. Mana yang jadi subjeknya. Intinya kan kita lagi menganalisa bagian-bagian di dalam kalimat ini, mana yang sudah benar, mana yang salah. Harus juga bisa cari yang benar-benar dulu, itu juga bisa Bu. Kalau kata Kalau kerjanya ini mana? kalau subjeknya, kata kerjanya got. Oke, betul. Ya, Iya. got itu verb kedua ya, Pak. Oke, ya. Berarti kan kata kerjanya udah ketemu ya Bu ya. Dan kalau untuk yang bergaris bawah itu biasanya juga dilihat kata sebelumnya Bu. Biasanya ada hubungannya. Ini memang kan lampau ya bentuknya ya. Iya, Hmm, betul. 1732. Ya. Iya, memang betul itu. Lampau in 732 tahun zaman dulu. Tapi ini kurang mana ya? Saya masih belum nyambung ya, Mas. Yang B kayaknya loh. Got apa Yang gitu. B. Betul itu Bu, yang B. Iya. Iya, Menurutku jawabannya B. kurang got apanya gitu kan. Iya, memang jawabannya yang B Bu. Terus Di jelasin sini aku ya boleh dijelaskan, boleh Bu. nggak usah dijelaskan Mas. Ya, Jangan aja yang menjelaskan. Pas ya. Pas. pas. Iya. Jadi ini untuk analisanya Bu. Kalau cepat ya, misalkan analisa cepat, kita cukup mengidentifikasi yang bergaris bawah. Nah, kalau untuk kata Ya. kerjanya memang betul ini got, tapi kan sebelumnya juga harus diperhatikan Bu. Jadi untuk yang sebelumnya ini kan ada could, gitu ya, could. Nah, kalau could itu materi yang sudah kita pelajari kan di skill 18 itu. Could itu termasuk salah satu materi tentang kata kerja, di mana kalau ada kata kerja jenis could itu namanya kata kerja bantu modal. Kalau teman-temannya itu ada can, will, would, should. Setelahnya itu harus diikuti verb yang nomor satu. Iya, Verb 1. harus verb satu. Kalau got itu kan bukan verb satu kan Bu? Iya, verb 2 Dia Mas. bisa verb 2, maka yang salah memang kata kerja ini. Kalau subjeknya memang travelers. Ini traveler, sebuah subjek kan harus menggunakan kata benda, dan traveler kan pelancong, ini memang sudah kata benda. Biasanya sih sebuah subjek kadang sudah benar. Yang sering disalahkan itu kata kerja. Jadi kalau dianalisa di sini kalimatnya itu adalah subjeknya coach traveler, pemandu, ya. Traveler yang coach traveler itu ya coach, pemandu kan, pemimpin pejalan. Good God, ini kata kerja. Jadi kata kerja itu biasanya kadang menggunakan satu kata kerja, bisa juga dengan menggunakan gabungan kata kerja bantu dan kata kerja utama. Biasanya yang sering diujikan itu kata kerja bantu dan kata kerja utama. Kalau kata kerja bantu dan kata kerja utama biasanya penggunaan to be diikuti verb ing, to be diikuti verb 3, have diikuti verb 3, modal, will, would, can, could diikuti verb 1. Itu materi
materi yang di skill 16 sampai skill 18. Nanti di sini yang salah memang yang B karena kata kuncinya di sebelumnya. Modal harus Put diketutup. ya harusnya. Terus selanjutnya ini kayak ini kan cuma keterangan aja kan, kalimatnya sudah terbentuk, maka setelah kata kerja ya kalau nggak objek kata keterangan. Keterangan. Dan kata keterangan dalam kalimat jumlahnya bisa lebih dari satu. Kalau di sini keterangannya ada berapa ya? Ada 3. 3. In 1732 ini pertama, from New York to Philadelphia in about 2 days. Dan biasanya kalau to in itu biasanya udah benar. Ini ada days, sebelumnya dicek dulu ada angka 2, berarti setelahnya memang bendanya harus lebih dari 1. 1. Lebih dari 1. Oke, terus selanjutnya bisa urutan aja Pak. Berikutnya Pak Bambang, terus yang selanjutnya Mas Denny nanti, terus Miss Mala, Mas Rahmat, Miss Vista, dan Miss Alfia. Urutan nanti. Oke, sekarang Pak Bambang Pak, yang nomor 17 Pak. Cari kata kerjanya dulu Pak. Kata kerjanya yang Pak, nomor 17. The district. Yang kata kerja. Kata kerja dulu Pak. Kata kerja ya. Kata kerja dari depan sampai tengah terus ke belakang. Kalau dari depan kan subjek itu Pak. Ya udah dari Subject. ya subjeknya mana Pak? Coba dari depan aja itu. Subjeknya of the district. Iya, sum of the district itu subjeknya. Kalau kita masih ingat di skill 12 itu ada materi yang namanya expression of quantity. Ada all of, sum of. Itu dulu untuk cara penggunaannya ketika subjek menggunakan expression of quantity, maka yang dihitung menjadi subjek itu kata setelah of-nya, bukan sum-nya, bukan all-nya. Itu. Karena udah ketemu Pak itu. Berarti subjeknya adalah district. Jumlahnya berapa Pak gitu Pak? Ya. 1 atau lebih dari 1 Pak ini subjeknya? 1. Iya, 1. Oh. Ya betul. Jadi walaupun ada kata sum di situ, itu tidak menandakan bahwasanya subjeknya beberapa, bukan menandakan bahwasanya subjeknya lebih dari 1. Karena sum di sini tidak dijadikan sebuah subjek, melainkan kata benda setelah of-nya, setelah sum of-nya itu. Ini materinya skill 12. Sekarang kalau sudah ketemu subjek, kan yang paling penting kalimat adalah predikatnya itu Pak. Benar apa enggak kalau dicocokkan sama subjek. Nah sekarang kita ke belakang Pak. Cari kata kerjanya. Kata kerjanya mana Pak? Kalau 17. Ya. Setelahnya distrik itu ada kan of Columbia. Itu keterangan. Ya. Ada kata lagi On. are. Nah, paling on lying Marcy ground. Kalau kalimat itu biasanya udah urut Pak. Udah ketemu. Ya. Terus ada ya kata kerja kan kata yang memberitahukan sebuah tindakan. Itu namanya kata kerja. Secara umum definisinya seperti itu. Tapi ada juga kata kerja yang nggak ada maknanya. Kayak to be, is, am, was, were. Itu juga kata kerja Pak. Nah sekarang lihat kira-kira udah ketemu Pak kata kerjanya mana? On. On itu artinya kan di Pak. On the class, on the table gitu. Yang kira-kira pernah melihat, yang pernah apa namanya kita gunakan. Kalau misalkan saya sehat kan bahasa Inggrisnya I am fine. Gitu. Itu kata kerjanya mana Pak? I am fine. Saya sehat. Kata kerjanya mana itu? M. Iya. Kalau R. you are student, nah berarti kata kerjanya mana Pak? Nomor 17? Are. Oh ya, R. Iya. Jadi kalau ngelihat is, am, are, was, were di dalam kalimat itu pasti kata kerja. Ya.
ya kan? Nah, sekarang kalau are itu digunakan untuk subjek yang jumlahnya satu atau lebih dari satu, Pak? 1. Satu. Berarti kesimpulannya kalau nomor 17 mana yang salah? Kan kalau are harus untuk subjek satu atau lebih dari satu kalau are. Apa are satu, Pak? R lebih dari 1. Oh iya, lebih dari satu. Nah, sekarang tadi dicek subjeknya satu atau lebih dari satu. 1. Nah, berarti yang salah yang mana, Pak, ini? R. Are. B. Harusnya diganti is Hmm, itu ya. Nah, kalau di tes ya. sih nggak diminta untuk membetulkan itu, enggak, cuma diminta menunjukkan mana yang salah. Nah, itu kan nomor 16 tadi kata kerjanya yang salah, yang nomor 17 itu juga yang salah kata kerja. Karena materi awal kemarin juga kita belajar mencocokkan subjek sama verb. Biasanya yang sering disalahkan awal-awal itu kata kerja. Kalau setelah are itu kata keterangan, Pak. Jadi on low lying marshy ground itu keterangan. Dan keterangan itu umumnya seringnya pakainya preposisi. Ini on, to. Ini keterangan namanya. Tapi kalau keterangannya pakai preposisi, biasanya diikuti dengan